Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara, Reiki Kair Bersuara, Mengabarkan Kaltara untuk Anda. Nah, saat ini kita berada di ibu kota dan di luar studio. Di luar studio. Ibu kota kita Tanjung Selor pastinya. Yang Ibu kota biasanya kita Kaltara ya. kemarin di Nunukan, di Nunukan. Tarakan, di kafe-kafe yang memang bisa dibilang hits lah di Tarakan dan Nunukan. Iya, di kabupaten kota lain. Kali ini kita berada di Bulungan, di tempat yang lagi hits juga, kafe yang lagi hits, tempat tongkrongan yang lagi hits di Tanjung Selor. Tanjung Selor, ibu kota Kaltara. Betul sekali. Nah, kali ini kita ada di Nara Cafe yang ada di Jalan Jeruk ya. Pertengahan Jalan Jeruk lah, simpangan ya. Iya, betul. Kira-kira 100 meter dari Hotel Crown, simpangan Iya, situ betul kali ya. sekali. Dan kita sekarang sudah bersama Salah satu owner dari Nara Cafe sendiri. Iya, Nara Cafe sendiri. Mungkin langsung kita perkenalkan beliaunya siapa. Diri ya. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri Mas siapa dan kegiatan sehari-harinya apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggrino Gilang Fernando, biasa dipanggil Anggi atau Gino. Apa ya tadi ya? Kegiatan sehari-hari. Oke. Kegiatan sehari-harinya ya ngurus di sini, terus itu juga bagian dari naruh hubungan. Kayak gitu. Nah, mungkin Gitu di awal mungkin bisa menjelaskan perbedaan dari Nara Coffee dan Nara Hubung sendiri apa gitu. Ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan untuk Nara Hubung dan Nara Coffee itu sebenarnya satu kesatuan. Cuman itu konteksnya beda, dalam artian kalau Nara Hubung kan itu pernah kan kemarin ada di IKEA. Untuk Nara Hubung itu sebuah media online gitu basisnya. Kita bergerak di media online. Terus juga untuk Nara Hubung ini sebenarnya kafe, bisa dibilang juga coffee shop lah kurang lebih. Nah, cuman dari Nara Coffee ini sebenarnya bagian dari Nara Hubung itu sendiri. Nah, kebetulan Satu manajemen lah ceritanya ya. Satu manajemen. Kebetulan penting yang ngurusnya aja yang beda orangnya. Yang ngurus aja yang beda. Nah, kalau untuk kata Nara sendiri itu dari mana ngambilnya? Itu tuh sebenarnya ini kalau Nara Coffee ini turunannya dari Nara Hubung. Nah, jadi kalau misalkan Nara Hubung itu sendiri kan udah dijelaskan di episode di Reka dulu ya. Nanti kalau bisa flashback dulu nonton tentang Nara Hubung teman-teman. Habis itu baru nonton Ini lagi biar sinkron ya kan. Biar naik juga viewers. Betul. Kayak gitu. Jadi ini turunan sih, jadi Nara Coffee gitu. Maksudnya Nara Hubung punya gitu. Sebenarnya ini untuk kebutuhan klien juga. Biar enak kan. Kalau misalkan ada lebih-lebih klien, ngopi di tempat dulu kita. di bawah sebelum naik ke atas ya. Biar sekalian kan. Iya, betul. Jadi pendapatannya tuh mutar. Di situ ya. Ya, betul. Dan sejak kapan Nara Coffee ini berdiri? Kalau sejak kapan ini terhitung coffee shop masih bayi. Dalam artian di sini baru ada tanggal 22 Juni kemarin.
Dari Juni. Terhitung masih 4 bulanan. 3-4 bulan ya. Iya, 3-4 bulan. Masih bocah lah daripada kafe-kafe lainnya. Umur jagung lah istilahnya. Umur jagung. Masih dalam masa percobaan lah nih. Kalau buka usaha tuh 3-4 bulan tuh masih percobaan. Ya walaupun percobaan tapi antusias anak-anak muda yang suka nongkrong gitu ya. Lumayan Lumayan banyak. lumayan banyak. Apalagi di waktu-waktu weekend ya mungkin. Ya. Dan bulan Juni berarti di masa pandemi. Nah, itu dia. Nah, itu kenapa bisa mendirikan Kan sebuah kafe di masa pandemi? Nah, itu dia. Jadi kayak gini. Sebenarnya lahirnya dua yang tadi satu kesatuan itu tadi, Narohubung sama Narkopi itu lahir di tengah pandemi. Lahir di tengah. Kenapa Kenapa juga? namanya ndak Covid Kopi? Nah, itu juga. Jadi betul juga. Lumayan juga jokesnya. Covid Kopi. Nah, jadi lahirnya sebenarnya kita mengharapkan dia ini lahir di bulan-bulan yang tanpa musibah bisa dikatakan ya. Supaya satu kesatuan yang tadi ini sama-sama lancar jalannya. Cuman kalau kita lihat dari kejadian yang ada, kita nggak bakal tahu nih kapan Covid ini selesai. Berakhir ya. Kalau misalkan ini kita mundur, ya kan di sini kita kan ya kontrak gitu loh, ya kan? Kita kontrak. Kalau misalnya kita mundur juga nggak ada yang kita buat untuk di bawah. Sebenarnya Narohubung sendiri nih pertama. Di bawah ini cuman musolah dulu tuh. Musolah kayak gudang gitu. Terus kita pikir coba diapakan di bawah biar bisa dapat apa gitu dari yang bawah ya. Jadi Manfaat jadinya. Nah terus tuh kita mikir rembukan sama tim. Terus bilang ya udah coba kita buat kopi di bawah kedai. Nah itu kita bilang ini kalau misalnya kita tunda, kita nggak tahu nih berhentinya kapan. Berarti kita nggak tahu nih kapan memulainya. Jadi kita memutuskan ya sudah kita coba buka aja, Bismillah lah. Makanya di Instagram Narkopi mungkin kalau bisa dilihat di situ tulisannya masih coming soon. Coming soon. Ya karena belum grand opening. Kemarin kita sempat soft opening itu ya cuman orang-orang terdekat aja kita undang terus tuh suruh datang sini gitu ya sih. Makanya untuk Instagramnya masih coming soon terus isinya. Belum ada untuk grand opening kapan. Nah, ada kepikiran nggak grand openingnya kapan? Untuk grand opening belum kepikiran kapan. Sudah 3 tahun baru grand opening. Ya. Tunggu bertahun-tahun baru grand opening. Bisa. Cuman itulah kita masih belum kepikiran untuk grand openingnya gimana juga. Cuman kalau kita pikir ya sudahlah, biarlah jalannya kayak gini. Jalan apa adanya. Iya, jalan apa adanya dulu. Melihat kondisi pengunjung juga, biar apa adanya banyak sih soalnya. Iya, karena di sini bisa dibilang coffee shop apa adanya. Jadi ya. Nah, untuk jumlah karyawan sekarang yang ada di sini? Untuk sekarang kita ada 4. 4 ya. Kita ada 4. Sip-sipan atau- Sip-sipan. Kita tuh buka dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jam 10, Itu sip-sipan untuk yang pagi cuma 1 orang. Dari sore ke malam itu 3 orang, 2 orang. Kenapa dibanyakin di malam? Karena untuk trafficnya tuh banyak tuh di sore ke malam. Sore. Karena untuk jam-jam orang nongkrong tuh sore. ya, karena kan stereotip di sini ketika kita nongkrong itu harus setelah maghrib. Ya, betul. Ya kan biasa gitu ya kalau di Kalimantan kan gitu. Harus setelah maghrib atau enggak habis isya sekalian kayak gitu. Nah, banyak Karena ceweknya setelah maghrib itu ya. Iya. betul. Dan dari sekian banyak, tadi kan katanya habis buka Narahubung di atas media online, terus kepikiran untuk memanfaatkan ruang yang ada di bawah, kenapa membuat coffee shop? Dari sekian banyak bisnis nih, kenapa Kenapa nggak nggak ke butik Toko Tamiya? atau Oh iya. butik Betul ya. atau lain-lainnya ya? Sebenarnya ini nih cocok logi aja sebetulnya. Cocok lagi yang dimana artinya ketika orang kerja di media tuh orang kan pemikir istilahnya, pemikir pekerja gitulah. Dan teman untuk berpikir itu biasanya identik dengan kopi. Kopi dan rokok ya. Betul. Nah, jadi kenapa enggak kita coba buat tempat yang dimana wadahnya itu bisa kita manfaatkan untuk pendapatan juga. Betul. Dan itu juga kebutuhan kita untuk anak-anak kan juga butuh kopi gitu-gitu. Untuk klien juga kan datang misalkan mau ngobrol kita larikan ke sini, kisah ada kopi kayak gitu sih. Sebenarnya dasarnya basicnya kayak gitu. Cuman kalau dipikir gak kenapa enggak untuk yang lain, itu tadi kebetulan juga kan paling enggak ada dasar walaupun sedikit ya kan, cuman buat kumpau aja. Buat kumpau aja ada lah kalau itu. Cuman kalau sependekar kopi enggak lah juga. Makanya itu tadi dibilang kedai yang seadanya aja.
Nah, kalau baristanya sendiri ngambil dari luar atau produk lokal nih yang difungsikan? Kalau dari baristanya untuk pekerja kita local pride, bro. Local pride. Iya, dalam Tapi artian belajar di luar. betul. Hemat jadinya. Hematnya betul. Kalau ambil dari luar kan biaya lagi. Iya. Jadi kita manfaatkan. Udah sini lah ya. Betul. Jadi kita lebih mengandalkan relasi kita, terus punya kenalan. Jadi kita ajak, mau enggak kita buat ini gitu lah. Jadinya bisa baku atur. Nah, dan untuk bahan-bahan kopinya sendiri, bijinya itu apakah dari luar atau ada produk lokal yang digunakan di sini? Untuk kebetulan ya, sebenarnya kita tuh mau memanfaatkan apa yang ada di sini. Ya. Hitung-hitung juga mengurangi biaya pengiriman. Terus tuh kita harapannya ada. Cuman itu tuh kalau sampai sekarang kayaknya yang terdekat tuh di Tarakan. Nah, kalau di Tanjung tuh belum tahu, kayaknya belum ada ya untuk masalah beans kopi. Nah, itu tuh dulu kita sempat ngambil di Tarakan kayak gitu, terdekatnya itu. Cuman kita cari lagi, kita dapat. Jadi ngambil beansnya tuh ada di Jogja. Jadi setiap bulan tuh kita ngestok dari Jogja. Nggak coba-coba kopi Krayan gitu ya? Iya, kan Kopi Krayan khas terkenal dari Ya, itu kali ya. Utara ya. pengen coba ke arah sana mungkin. Mungkin bakal kita coba, cuman belum tahu kapan. Karena juga kita kan ya masih ada kegiatan lah, dalam artian juga kita mau nyoba juga. Nantilah kita lihat dulu teman-teman gimana kan moodnya. Karena kita nih ngebebasin mereka, kalau misalkan kalian mau buat apa ya buat. Iya. Jadi kayak mereka nih kita kasih kepercayaan buat ekspor semuanya lah. Iya. Jadi mereka bisa berkembang. Itu wadah-wadah belajar lah di sini. Nggak juga yang harus, harus ini bulan ini harus dapat sekian. Nggak juga, cuman Ya, itu tadi seada-adanya. seadanya tuh lah, seperti itu. iya. Dan Gitu lah seadanya, wah alhamdulillah ya adanya. Ya adanya segini ya sudah. Alhamdulillah adanya. Jam ramenya tuh tadi Kalau jam ramenya itu biasanya itu tadi kembali lagi ke stereotipnya orang Kalimantan, itu habis maghrib. habis maghrib tuh. Habis maghrib. Tapi kadang juga tidak menutup kemungkinan itu ramenya tiba-tiba baru jam 10 kayak gitu. Iya, iya. Karena kan di sini sudah mulai kota. Iya. Oh iya. Iya betul. Ibu kota. Betul. Ibu kota. Iya, sudah jadi ibu kota di sini. Nah, untuk pengiklanan atau promosi mungkin ya, menggunakan media apa nih? Untuk promosi kita belum ada. Belum ada ya. Ya, Kita kita masih coming soon dari itu. Iya. Masih kami nyusun terus. Mau diadakan juga masih belum. Cuman kalau masalah promosi nanti ya biasa lah, mungkin skemanya kayak Instagram kayak gitu. Iya, Instagram. Main di situ aja sih. Dibantu pengunjung, sekalian pengunjung. Ya, bikin mungkin kayak gitu. status, Soalnya- gimana story atau apa ya? Story-story gitu mungkin karena the power of mouth tuh lebih kencang daripada Instagram atau media. Oh, media. Itu bicara itu kan orang lebih apa ya, lebih dipercaya lah sama orang. Kalau misalnya dari mulut ke mulut tuh. Dari mulut ke mulut. Gitu. Ya, dan fasilitas nih yang ada di Nara Coffee sendiri ini apa? Untuk fasilitas kita bisa dilihat sini ada AC, ada AC. Nggak ada ya tempat duduk kayak biasa. Terus juga ada di luar, ada ruangan outdoor. Terus ada indoornya untuk yang no smoking area. Iya. Terus juga kita ada, kalau misalkan malam minggu kita di lahan parkir situ kita buat meja-meja gitu. Jadi ada outdoornya. Lebih banyak outdoornya di sini. Terus juga kan sekarang lagi COVID nih, kita juga buat wastafel di sana untuk menjaga. Nah, ngomong-ngomong soal COVID, protokol kesehatan dari Nara Coffee sendiri bagaimana? Ya itu tadi untuk Lagi bukanya di zaman COVID. iya, makanya itu kita pas membuka langsung buat tempat cuci tangan. Kita disediakan tempat cuci tangan satu di sana. Itu yang pastinya selalu ada sabunnya dan ada airnya. Terus juga kita ada hand sanitizer di situ. Terus juga untuk di setiap sudut mungkin itu bisa dilihat itu ada stiker peringatan, iya himbauan untuk selalu menggunakan masker, terus jaga jarak kayak gitu sih. Ya, memang di zaman COVID sendiri memang harus mengingatkan nih. Iya, saat saling mengingatkan. ibal-ibal yang nongkrong atau Iya. pengen datang ke Nara Coffee untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. sekali. Betul. Dan kita menu nih yang ada di Nara Coffee sendiri ini apa aja? nih? Menu Yang paling spesial dulu. untuk kopi ya. Ya. Untuk kopi itu ada Sirana. Hmm. Sirana itu kopi ini biasanya rame itu cewek-cewek yang beli. Nggak tahu kenapa, mungkin karena itu tadi ini diperuntukkan untuk yang suka manis sebenarnya. Nggak suka kopi banget tapi masih ada kopinya gitu lah. Iya, iya. Yang soft lah dia punya kopi. Nah itu ada si Rana. Kalau si Boy itu yang kopinya rada strong kayak gitu. Itu untuk kopi.
Terus untuk non kopi kita ada yang pertama ini nih. Ini yang laris, bisa dikatakan laris lah untuk non kopinya. Ini Nara Pink Sky. Ini strawberry apa ya? Ada asam-asam susu gitu lah pokoknya. Nah, itu. Yang ini ya. Yang ini Nara Pink Sky namanya. Nara Pink Sky. Ini Sirana. Sirana. Es kopi Sirana. Si boynya ada, cuman untuk bentukannya sama aja kayak gini. Cuman dirasa aja bedanya. Ini ada menu baru kita. Ini namanya Black Hazeres. Ini Black Forest. Black Forest. Tanpa kopi. Masih menggunakan Ada kopinya. Ada kopi. Cuman lebih dominan untuk rasa Black Forestnya. Terus yang terakhirnya ada Nara Passion Fruit. Itu soda, minuman sodanya. Sama satu lagi, aduh, lupa buat. Itu ada namanya Mazza Grande. Mazza Grande mungkin orang yang suka kopi dan soda itu bisa dicoba. Karena dia tuh ada sodanya, ada kopinya. Ya, pokoknya siap-siap asam lambung lah. Mabuk tuh. Asam lambung aja langsung naik. Saya bayangin sudah kopi, soda. Pokoknya harus makan nasi dulu. Nasi. Iya, anjurannya itu. Anjuran itu. Sebelum ngopi Itu makan nasi dulu. minuman ya kan. Dan kalau untuk snack sendiri atau ada makanan berat? Untuk kita sementara belum ada makanan berat. Ya. Belum ada makanan berat juga karena sebenarnya kita ada makanya itu ada tulisannya Nara Coffee by Laka Laka. Nah, itu nanti coming soon. Ya. Itu bakal ada makanan beratnya. Dan itu sinkronisasi dengan Laka Laka. Jadi subsidi silang lah. Subsidi Dia sama begitu. Satu manajemen aja soalnya. Coming soon segera ada makan berat. Dan untuk snacknya ada apa aja di sini? Untuk snacknya kita ada mixed plate. Mixed plate itu ya biasa sih kayak makanan kentang, sosis gitu-gitu dicampur. Terus itu juga paling untuk cemilan kita ada keripik singkong gitu, ada cookies. Cookies itu yang rame orang beli. Ya itu favorit saya tuh. Ya, Ya. makan di sini cuma cookies ya kayaknya, nggak minum. Mau minum sendiri, mau cookies. Ya, pernah aku minum kopi. Betul. Bawa minum sendiri dah. Saya makan cookies. Aduh. Boleh. Ya, itu. Memang cookiesnya enak, patut dicoba di Nara Coffee. Boleh dicoba. Untuk makanan itu aja sih sementara. Karena untuk makanan berat juga kan kita kesusahan ya dalam artian SDM juga mungkin kita belum punya Tapi koki. coming soon lah segera. Coming soon bakal ada. Kalau untuk sasaran pasarnya ini menuju kemana? Target marketnya sebenarnya kalau bisa dibilang anak muda juga bisa, orang tua juga bisa. Yang mana mau ngasih rezeki ke sini lah pokoknya. Jadi untuk segmentasinya tuh sebenarnya kita buka untuk siapa aja, mau dibilang menengah ke atas juga bisa, menengah ke bawah juga bisa gitu. Karena untuk dari harga juga mungkin nggak banyak tahu. Ya, Kalau untuk harga mungkin kita nggak ada di atas 25 ke atas harganya. Ini untuk Sirana dan si Boy itu hanya 18.000. Nah, terus kemudian untuk Black Hazeres itu cuma 20.000. Terus juga ini hanya 20.000, ini juga 20.000. Jadi kita ada tuh cuman mungkin Japanese Ice gitu-gitu. Karena kan untuk beansnya mahal, jadi kita mungkin dibedakan aja tuh harganya. Paling cuma 23 Dan gitu. terjangkau lah kalau Masih untuk terjangkau ukuran, lah ya. Cafe dan standar coffee shop yang ada di Bulungan, Ya. Nara Coffee terjangkau. ke atas cukup lah ya. Nah, ini kan yang disediain rata-rata yang ice nih ya. Iya. Kalau yang hot ada sendiri nggak? Yang hotnya ada, paling cuman kayak green tea, latte gitu-gitu aja. Terus tuh untuk apa namanya kayak kebetulan teh gitu kita nggak ada. Nggak ada. Berarti memang coffee shop. Memang kopi ya. Iya, nggak juga coffee shop betul. Maksudnya cuman ada aja kopi, ada kopi. Tapi Cuman dan untuk orang yang mungkin nggak mau ngopi ada juga. ada gitu juga. kan. Cuman kalau cari teh nggak ada. Tidak. Paling ada tehnya tuh teh Thai tea Iya, iya. sama green tea gitu aja. Dan untuk kepemilikan nih sendiri, apakah Anggi sendiri atau ada kerjasama dengan beberapa orang? Nih? Jadi untuk sebenarnya ini turunan dari Narahubung tadi aku bilang. Cuman untuk dari Narahubung itu ada beberapa orangnya aja yang ngelola termasuk saya. Jadi Saya kerjasama dengan teman-teman lah membangun Iya. Nara Hubung dan Nara Coffee ini sendiri. Betul. Nah, kalau untuk budget sendiri nih, Nah. standarnya nih bisa jadi seperti ini berapa? Kalau itu adalah. Biasanya kan Maaf adalah. harga mesin kopi Iya. ini Oh, enggak, kalau harga relatif mesin- nih. Ya, Ya, kalau ada harga- yang sampai 100 juta lebih. Waktu imbal-imbal di sana kan mau pengen buka tempat kopi kan. Iya, yang sederhana berarti juga harus ada. nyiapkan segini, gitu. Ya. Minimalis aja dananya. Iya, iya. Minimalis. Untuk dana tuh kalau mesin kopi kita udah mahal-mahal, mungkin kalau teman-teman lihat mesin kopinya
mesin kopi kah apa nih? Soalnya kita pakai mesin kopi yang biasa aja gitu. Cuman untuk kisaran untuk buat ini ya mungkin bisa dilihat sendiri lah kan. Cuman kalau harga nggak bisa lah disebut berapa. Oh, nggak mau disebut. Ada lah pokoknya. Iya. Kayak gitu. Ya, dan Boleh dirasa dulu, dirasa. Oh ya, betul itu tadi saya cerita-cerita. Kenapa nggak Maksudnya ditawar? dirasa. Ya. Coba. Kita tadi promosiin terus Iya, iya, iya. tapi nggak Sikat dikasih dulu. rasa. Coba dirasa. Aku Kalau ini segar sih. aku Ini tertarik segar. dengan yang ada nata de coco-nya. Nata Oke. koko. Itu ada soda. Meledak kan? Enggak. Nah, dikocok dulu harusnya Hir. Nah, itulah. Harusnya digini dulu tadi. Ya, ya. Nah, Ibal-Ibal sebelum meminumnya kalian harus kocok-kocok dulu. tadi. Harus kocok-kocok dulu ya biar Iya. tercampur susu sama ini kopi ya. Ya betul, itu kopi. Kopi. Ya, nyatu dia. Tapi nggak apa, pasti enak. Ada nata de Nggak coco. nyatu. Mantap, mantap. Itu dia apa? Markisa ya? Ya. Nara Enak, passion enak. fruit. Serius. Ah, Hmm. ya. Biar sakit perut sekalian nih. Dirasain nggak sekalian semua? Kalau ini kopi Itu Shirana. Sirana. Ah. Cewek-cewek biasanya nih ya. Ya, kenapa juga namanya Shirana dan si Boy? Ini mungkin sedikit Oh, cerita iya. ya. Nah, ya boleh terinspirasi dari mana Ya, namanya? untuk Shirana dan si Boy itu sebenarnya ini karakter yang ada di Narahubung. Jadi kita buat turunannya ke sini. Jadi ceritanya si Boy ini karakter untuk si Narahubung itu. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman tahu di koran-koran tuh ada biasa di sudut bawah tuh siapakah namanya si Agoy kah gitu gitulah pokoknya. Misalkan yang gitu-gitu ya. Nah kita tuh coba membuat karakter itu di Narahubung. Terus kita kasih turunan. Kenapa dah kita coba buat itu namanya es kopi si Boy. Nah es kopi si Boy. Si Rana itu cewek. Itu adiknya si Boy. Adiknya si Boy ini ya. Gitu. Harusnya Bukan gambarnya pasangan di sini ya? cewek Ada nih. kakak. Bukan pasangan. Harusnya gambarnya juga ada cewek cowoknya nih. Iya, berarti ya. cuman karena seorang pemimpin itu laki-laki, jadinya kasih laki-laki. Pemimpinnya aja. Oh, seperti Jadi itu. pemimpinnya yang ditonjolkan. Ya, pandai ya ngeles ya. Padahal nggak begitu. Ya, banyak kayak gitu lah. Tadi cerita dari si Rana dan si Boy. Ya, nanti ada bapaknya nih. Bapaknya mungkin betul, ini betulan, ini betulan. Ini betulan, enggak, kalau ini betulan, cuman masih kami enggak tahu kapan. Jadi untuk kita kepikiran untuk ngebuat minuman rempah-rempahan gitu. Dan itu si bapaknya itu namanya Masdar. Mas Dan. Oh iya. Ini betul. Enggak apa-apa ya. Ini betulan. Ya, enggak ada apa-apa. Betul. Ih, ketawa nih darah. Iya, betul. Nah itu betulan. Berarti akan dibuat sebuah karakter Ya. dari minuman ini Ya, ya. nanti sekeluarga lah ada di menu pokoknya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, untuk target dan harapan ke depannya nih untuk Nara Cafe sendiri. Untuk Khususnya? targetnya mungkin ya dari kita ya semoga semuanya lancar lah kan, namanya usaha. Nggak ada yang nggak mau usahanya lancar. Betul. Terus juga untuk adanya kita mungkin bukan sebagai kompetitor kalau bisa dibilang ya, adanya kita nih kalau bisa sebagai apa ya, sebagai teman baru lah untuk teman-teman yang punya kedai. Jadi enggak juga bisa dibilang kompetitor karena kita nih sama-sama cari rezeki kayak gitu kan, sama-sama cari rezeki ya, kita butuh relasi juga, intinya kita ini saling membutuhkan lah untuk di setiap kedai itu. Cuman untuk harapan kedepannya semoga keseluruhan sih untuk kedai-kedai yang ada di Tanjung tuh bisa lebih maju lagi. Terus juga untuk ini kita cerita tentang kopinya lah. Semoga nanti kedepannya bakal ada kopi khas dari Bulungan yang itu sangat membantu sebetulnya untuk para pengusaha kopi atau kedai kopi atau kafe-kafe lainnya. Karena itu memangkas untuk biaya pengiriman. Karena untuk biaya pengiriman dari Jawa ke sini tuh lumayan. Iya. Lumayan betul pokoknya. Terasa lah untuk hitung-hitungannya. Kayak gitulah. Pokoknya pesan terakhir Belum terakhir belum masih ada ya? Santai, santai. Oh iya, setelah. Cepat. Iya. Pokoknya kayak gitulah. Untuk harapannya kayak gitu. Semoga semua yang punya usaha tuh lancar lah. Iya. Apalagi kita tahu sendiri wilayah kita nih luas dari luas. bisa tempat perkebunan gitu. Iya. Kenapa nggak dimanfaatkan kan? Iya. Itu kan kedai-kedai Yang difungsikan untuk orang-orang lokal pasti. kedai kopi di sini juga puluhan sudah. Iya betul. Khusus Bulungan aja sudah Iya. puluhan, apalagi kalau Bulungannya seluruh sudah puluhan. Kaltara kan. Betul sekali. Semoga kedepannya adalah Iya. kebun kopi sendiri yang ada di Kaltara dan dimanfaatkan. Nah, sebenarnya sih ada pengusaha ya kedai. dari Krayan itu, cuma mungkin biaya Jauh juga kayaknya di Krayan, Bang. angkutnya ya itu penerbangan ke sana cuma berapa. Betul. Iya.
lebih berat mungkin ya. Iya. Seperti itu. Ya, dan pertanyaan saya nih, setelah narahubung di media online, Nara Coffee di kedai kopi, nggak mau buka nara-nara lainnya, nara cupang mungkin, nara bakery, Iya. Nara bakery, nara laundry, mengembangkan nara laundry, nara konstruksi, proyek sekalian, foundation. nara foundation, iya betul. Harapan terbesarnya tuh kayak gitu, jadi kita bakal menciptakan nara-nara lainnya. Cuman untuk dibilang kapan dan di mana juga kita belum tahu. Cuman ya namanya harapan kan. Betul. Bisa coba kita sebutkan dulu. Cuman untuk harapan kedepannya itulah kita bakal menciptakan nara-nara lainnya lah. Atau cabang di kabupaten kota lain Ya, mungkin ya. Insya Allah. Kalau di daerah lain mungkin ada kepikiran. Mungkin. Di sini aja baru 4 bulan. Di sini aja dulu baru 4 Kita nggak bulan. tahu. Iya bisa, mungkin kedepannya lah nanti. Cuman kan nggak tahu ya, namanya rezeki. Siapa tiba-tiba ada pelanggan Amin, amin. beli kopi 1 ton nih bilang, nggak tahu. Kan banyak langsung masuk kan. Sampai berapa tahun dia habisin tuh. Misalkan Amin, amin. kopi 1 ton nih bilang. Iya. Nah, harapannya untuk pemerintah sendiri seperti apa dengan adanya Kaltara dengan perkembangan bisnis untuk kopi sendiri seperti apa? Ini harapan mungkin sedikit pemerintah. Betul, sedikit mewakilkan untuk teman-teman juga gimana ya kata-katanya, bisa mungkin dapat bantuan dari Pemprov mungkin misalkan berupa alat buat roasting beans, biji-biji kopi. Nah terus tuh dibukalah kelas atau sertifikasi barista misalkan dari Disprindakob kayak gitu-gitu. Nah itu bisa dibukakan kelas terus sertifikasi untuk semua barista yang ada di Kalimantan Utara. Itu kan kayaknya belum ada tuh yang gitu-gitu tuh. Terus juga mungkin disediakan satu lahan kak untuk nanam kopi gitu-gitu. Terus juga untuk orang yang ngelola tuh disekolahkan atau dibuat kelas gitu lah pokoknya. Kan itu sedikit membantu juga tuh untuk teman-teman yang bergerak di bidang kopi-kopi lah. Iya, betul. Apalagi memang perkembangan kopi saat ini yang kita bilang tadi sangat pesat. Sangat pesat. Iya, apa kopi gitu nah. Pokoknya kayak nggak ngopi tuh kayak bukan nongkrong gitu. Kayak dari teman sih. Iya, kayak bukan manusia. Kalau ngopi sekarang tuh. Iya, betul. Kebutuhan deh jatuhnya. Jadi kayak kebutuhan. Kadang ya bisa juga jadi sok-sokan. Sok-sok ngopi kita ada memang. Ada. Bisa. Ya, itu tadi Harapan terakhir mungkin. Oh, masih ada harapan. Oh ya betul. Harapan masih ada harapan. Terakhir ya. Ya. Mungkin terakhir nih Atau himbauan ngajakan dari untuk Datang ke sini. Ibal-ibal di sana untuk datang nongkrong di kopi Nara Kopi. oh ya bukan himbauan juga, cuman Ajakan. ya di sini kopinya nggak bisa juga aku bilang enak. Karena untuk selera tuh orang kan beda-beda ya. Masalah kopi tuh mau bilang enak enggaknya itu ya tergantung orang yang ngerasa. Cuman kalau misalkan mau dibilang di sini kopinya enak, ya cobalah datang ke sini, rasa sendiri gitu kan. Ya, kenapa harus ke sini? Ya itu tadi aku bilang tadi untuk selera tuh orang tuh beda-beda. Jadi aku mungkin bisa bilang oh ini enak nih. Cuman untuk takaranku enak karena aku bukan yang expert di bidang kopi. Cuman aku bilang enak. Orang yang pencinta kopi mungkin bilang apa lidahmu tuh. Kayak misalnya gitu. Makanya itu segmentasi di sini bagaimana ceritanya kita ini menyenangkan orang yang tidak terlalu suka kopi atau mungkin orang yang tidak suka kopi yang suka kopi sekalipun kita bisa buat dia suka tanpa minum kopi gitu. Betul. Kayak gitu. Itu yang membedakan mungkin dari yang lainnya. Ya, sama yang membedakan mungkin sedikit kita banyak lampu di luar ya. Lampu ya. Itu kalau nyala tuh kuning semua sih. Asik. Sama lah. Sini muka kuning. Iya, kuning. Bisa. Di luar juga lahan parkir kita luas dan kita juga diuntungkan di jalan utama ya, bisa dikatakan ya, jalan utamanya Jalan Jeruk. Kayak gitu. Kalau itu ibal-ibal yang pengen datang ke sini nongkrong bareng teman-teman keluarga, sanak family bisa langsung ke Nara Kopi. Sama satu lagi, ya. untuk semua penikmat kopi jangan lupa minum air putih, nanti ginjal. Kopi terus aja. Dan jangan lupa bahagia ya. Betul, jangan lupa bahagia. Disediakan air putih kan? Ada di sini air putih tuh, woi, satu kulkas air putih semua isinya, makanya Iya. itu. Itu tadi harapan dari owner dari Nara Coffee. Nah, kalau media sosial sendiri untuk kepoin dulu sebelum datang ke sini. Di mana? Nggak usah kepoin, 3 aja isi tweetnya. Nah, untuk di Instagram kita ada di naracoffee.tjs. naracoffee.tjs. Dan itu bisa melihat Di tempatnya, Instagram. lokasinya dan Bisa dilihat juga kan. Ya. bisa langsung kepoin ke situ dan Bisa banget.
protokol kesehatannya juga di sini cukup bagus. Cukup bagus lah. Alhamdulillah kita sering dirazia di sini. Iya, jadi itulah tadi. Jadi nggak terus ya? Jadi nggak terus. Karena kebetulan kalau misalkan malam minggu gitu rame kan, jadi ada kayak petugas BPBD apa itu pasti di stop. Di stop. Jalur BPBD soalnya. Jalur BPBD, betul dekat sini ya. Iya, Nanti kalau mau nongkrong sini jangan lupa bawa masker dan patuhi protokol kesehatan. Nah itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu owner dari Nara Cafe ya. Mungkin bisa menginspirasi. Terima kasih sudah hadir di Reka Suara. Kita yang terima kasih sudah disediakan tempat di Nara Coffee. jangan jerah. Dan ibal-ibal kalau mau nongkrong ke sini tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya. Iya, betul sekali. Terima kasih sudah menghadirkan kami di sini. Betul. Menghadirkan. Iya, fasilitasi datang. Iya. Terima kasih. Sekian Reka Suara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.